Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam mata pelajaran PPKN anak-anak semuanya kelas 8 SMP ITA Salam Saja. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bersama Pak Yatno. Tapi sebelumnya marilah kita awali pembahasan materi kali ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembahasan materi kali ini dapat berjalan lancar dan anak-anakku semuanya dapat semakin lebih paham tentang materi kali ini. Dan tak lupa semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan untuk menjaga kondisi agar tetap fit. Kita akan bahas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bersama Pak Yanto. Kali ini kita akan mengupas atau membahas mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 mengenai tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita akan bahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas A. Itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian C. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang D. Peraturan pemerintah atau PP. Yang E. Peraturan Presiden Perpres. Kemudian F itu peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Yang G itu peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota. Itu isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut. Ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memiliki asas-asas yang ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini. Yang pertama A itu kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kemudian yang B, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi harus lembaga yang berwenang yang membentuk peraturan perundang-undangan, tidak sembarangan. Kemudian yang C itu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang D dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Karena tanpa pembuatan peraturan perundang-undangan tanpa dapat dilaksanakan akan tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Maka harus diperhatikan. Yang E itu kedaya gunaan dan keberhasil gunaan
kehasilgunaan, keberdayagunaan, dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbahasa, dan bernegara. Jadi memang aturan itu dibentuk, dibuat karena memiliki kegunaan, keberhasilan, diperlukan, dibutuhkan. Kemudian yang F, kejelasan rumusan, yakni bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang G, keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Itu ya, asas yang harus dipakai. Kemudian dalam pasal 6, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Ya, A itu sebagai pengayom. Kemudian B itu kemanusiaan. Kemudian kebangsaan yang C. Kemudian kekeluargaan. Kenusantaraan. F itu Bhinneka Tunggal Ika. G, keadilan. H, kesamaan kedudukan. I, ketertiban dan kepastian hukum. J, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Itu materi muatan harus sesuai dengan asas tersebut, tidak boleh bertentangan. Pengayoman maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kemanusiaan ini harus memiliki nilai kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia. Aturan itu tidak boleh yaitu melanggar hak asasi manusia atau harkat martabat manusia, harus dijunjung tinggi secara proporsional. Kemudian kebangsaan adalah muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu asas-asas dalam menentukan muatan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga anak-anak semuanya menjadi lebih paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.